nama Ki Marogan itu sudah melegenda dari dulu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ustadz nih apa sih urutannya dengan Kiai itu? Kiai? Ya, jadi alhamdulillah secara nasab saya bersambung dengan Kiai Marogan. Pesan dari Kiai Marogan tuh jadilah manusia keramat. Keramat. Maksudnya Manusia gimana? keramat tuh karomah. Ya, bahasa Arab keramat itu kan karomah, mulia, artinya mulia. Nah, jadi manusia keramat itu kata Kiai Marogan, uang mati bisa menghidupi uang hidup. Ya, orang mati bisa menghidupi orang hidup. Jadi kalaupun kita sudah meninggal dunia, tapi prasasti kemudian ya amal jariah masih ada kan. Kita meninggalkan bangunan masjid, bangunan pesantren, kita meninggalkan sumur ya. Pokoknya apapun yang kita sudah bangun ya, insya Allah akan terus ya mengalir pahalanya setelah kita meninggal. Kalau Cewannya meninggalkan Gading, Mbak. Emang gak jauh. Pernah dites sama Tuan Presiden Belanda kan, ke sana berhenti dulu pas Kiai Marogan mau ke masjid untuk sholat Jumat kan. Jadi apa benar kata Kiai, di mana ada air di situ ada kehidupan. Nah, kata Kiai Marogan, iya insya Allah, karena ada di surat Al-Anbiya ayat 30 itu kan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu itu hidup. Nah, tinggal mereka apakah mereka beriman. Nah, jadi yakin Kiai Marogan. Nah, kata Tuan Presiden Belanda itu, ini ada buah kelapa, ada air di dalamnya, tapi hampa, nggak ada apa-apa kan, kosong. Kata Kiai Marogan, ya insya Allah pas izin Allah ada kehidupan. Nah, pas sudah dibuktikan, dikocek, dibelah dua, buah kelapa tadi muncul ikan seluang. Bakal ada opening nih. Opening Iya. nih, opening apa? Opening, Iya. Cek, bukan opening. Opening. Kalau opening itu untuk masak, Cek. Cak uang lama. Iya, ini gimana, Cek? Ada opening rencananya. Iya, jadi kita adakan grand opening ya untuk wisata Pondok Marogan itu tanggal 31 Oktober 2021. Iya. Sekaligus kita ramaikan dengan kegiatan ada Marogan Archery. Ada lomba panahan. Lomba panahan tingkat Sumatera. Tingkat Sumatera. Jadi sudah terdaftar sekitar 200 peserta. 200 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cik Bintang hari ini rasanya masuk surga ya. Iya. Kita hari ini berkunjung ke Pondok Pesantren Ki Marogan yang ada di seputaran Talang Jambi. Iya. Ini sebelah kita ini siapa? Pak Ustadz. Iya. Mas Yayan. Nah, Pak Ustadz Yayan kan netizen kita ini mungkin sudah kenal dengan Pak Ustadz nih. Iya. Lebih kenal lagi. Ngomong langsung Pak Ustadz. Iya. Nah, siapa Pak Ustadz? Tinggal di mana dan mulainya Pak Ustadz merintis. Merintis pondok pesantren ini. Pesantren. Ya, silakan Pak Ustadz. Saudara, makasih banyak ya kepada Cek Wan dan juga Kak Bintang ya. Ya, siap. Jadi Pondok Pesantren Kiai Marogan adalah lembaga yang awalnya rumah tahfiz ya, di Masjid Kiai Marogan di Ketapati. Oh, ini Ketapati. Ini waktu itu tanggal 19 Juli 2010 diresmikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Di sini, Pak. Di Ketapati. Ini Ketapati. Jadi awalnya rumah tahfiz. Nah, alhamdulillah terus kita mengembangkan rumah-rumah tahfiz ya, ada di Poligon, ada di Pertahanan, ada di Selaberanti di Kota Palembang ini. Nah, tahun 2016 kita sudah alhamdulillah mendapatkan amanah lahan di daerah Talang Jambi ini, sekitar 1,5 hektar. Alhamdulillah. Nah, itulah mulai kita
karena santri kita juga sudah terus bertambah ya. Sedangkan yang di rumah-rumah tadi kan ya apa ya, karena tidak satu komplek kan, jadi kosnya besar. Nah itulah kita mulai pembangunan di sini. Nah, alhamdulillah tahun 2021 ini sudah alhamdulillah sudah ada 150 santri dan sudah ada sekolah formalnya. Gitu. Jadi anak-anak sudah berkegiatan di satu komplek di pesantren ini. Ya, Ustadz ini kan nama Ki Marogan itu sudah melegenda dari dulu ya. Nah, kalau boleh tahu Ustadz nih apa sih urutannya dengan Kiai? Ya, jadi alhamdulillah secara nasab saya bersambung dengan Kiai Marogan ya, dari bapak adalah Mas Agus Amanci Ujang bin Mahmud Ujang bin Usman bin Abdul Hamid atau yang dikenal Kiai Marogan. Dari ibu juga sama, nyambung juga nasabnya. Ibu saya Mas Ayu Farida binti Kiai Mas Agus Husin bin Kiai Mas Agus Abu Mansur bin Abdul Hamid atau Kiai Marogan. Jadi keturunan keempat ya? Iya, keempat. Keturunan keempat dari Marogan. Kalau di Kiai Marogan kemarin ke sana itu ada yang keberapa dari keturunan itu deh? Kalau yang ada di sana, yang masih hidup itu ya termasuk paman ya, masih ada ya generasi ketiga ya. Jadi ada yang ngelola masjidnya. Nah saya ini biiznillah diamanahi mengelola pesantren ya. Jadi sebetulnya kalau kita baca sejarah ya, ada buku kitab kuning dan pesantren itu karangan Martin van Bruynesen, bahwa di Sumatera Selatan itu di abad 19 belum dikenal namanya pesantren. Jadi waktu itu pendidikan agama ini, syiar Islam ini melalui masjid-masjid. Nah, Kiai Marogan itu ialah menyebarkan Islam di Sumatera Selatan ini melalui kedua buah masjidnya. Masjid di Muara Ogan, seberang Ulu, dan Masjid Lawang Kidul di seberang kiri. Dua masjidnya. Dua masjidnya sama-sama di pinggiran sungai. Lawang Kidul itu yang di seputaran Kuto tuh Pak ya? Betul. Nah, jadi bapak saya, abah saya, Manci itu di Masjid Muara Ogan, dan ibu saya itu dari Masjid Lawang Kidul. Perjodohannya nyambung lah ya. Orang dulu kan saling ini ya, ngambil gitu. Jadi sekarang ini pesantrennya sudah ada nih di Talang Jambi ini. Apa perkembangan kedepannya? Programnya ya. Jadi pesantren kita ini kita karena ingin meneruskan ya dakwah dan misi dari Kiai Marogan ya. Jadi kita mengambil kebaikan-kebaikan, contoh teladan dari Kiai Marogan. Ternyata Kiai Marogan itu mengamalkan ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Ada 3 perkara kata Nabi yang apabila manusia meninggal terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah atau wakaf. Nah, Kiai Marogan mencontohkan kan, dia bangun 2 buah masjid di kota Palembang, lalu dia wakafkan. Ada surat nazar munjas wakaf lillahi ta'ala. Kemudian di Mekah juga dia ada bangun 3 pemondokan, kemudian dia wakafkan. Nah, jadi wakaf produktif di Mekah. Nah, kami di pesantren ini karena dapat lahannya merupakan wakaf ya, sudah terbit sertifikat wakaf ya, maka kita kelola semaksimal mungkin lahan ini. Alhamdulillah di tengah kota Palembang dan lahannya cukup asri ya. Jadi kita jadikan selain untuk anak-anak santri, dan kebetulan santrinya kita prioritaskan anak yatim duafa ya, dari kalangan mereka yang istilahnya itu kurang mampu. Jadi sudah ada 35 anak yatim di sini. Kemudian sisanya anak duafa kurang mampu. Nah, jadi untuk menopang biaya operasional itu kita bikinlah namanya wakaf produktif berupa wisata edukasi, wisata alam ya. Dan lokasinya tuh di
seputaran ini, Iya. Ustaz? Jadi dalam komplek ini, kalau tadi ini Kak Bintang lewat jembatan, Ya, sebelah jembatan kanan kuning. itu untuk pengunjung, untuk wisatawan. Nah, jadi mereka ingin istilahnya tuh makan-makan di pinggiran sungai Betutu. Di sana kita siapkan. Ada kulinernya, ada stand-stand buat kuliner, ada sebelah Kayak ada pondok-pondok juga. ada pondok-pondokan, ya bisa duduk di sana, bisa santai, bisa sama keluarga, ya bisa rekreasi, bisa main playing box, ada di sana. Oh, ada playing box. bebek-bebekan, Ada permainannya juga. Jadi ngajak keluarga tuh lebih Iya. asik ya. Benar. Ini juga Pak Ustadz apa? Kayaknya pesantren ini dikelilingi sungai. Nah, dikelilingi sungai. Kalau lihat dari atas satelit itu seperti pulau. Tengah-tengah Iya, pulau, ya? betul. Ya, jadi memang ini seperti pulau kecil. Makanya kami bersyukur ya, alhamdulillah sudah ada jembatan permanen. Kalau Iya. sebelumnya dulu kami hanya jembatan kayu. Nah, jadi kalau sekarang para pengunjung tuh bisa masuk mobilnya. Nggak ada hambatan lagi, alhamdulillah. Dan mudah kalau cewan di ngopi, apalagi di Google Map, ketemu. Langsung ada. Pondok Marogan Paradise, Pondok Marogan Paradise. Ya. Dekat dengan bandara kan, sekitar dekat 10 dengan menit. bandara. Ya. Dekat. Wow, ini termasuk menambah wisata Sumatera Selatan. Iya, juga nih, Kiai. insya Allah ya. Jadi memang hasilnya pun ya, karena itu wakaf produktif, hasilnya untuk menopang operasional di pesantren. Ya, jadi anak-anak yatim duafa tadi kan, mereka kan di sini menghafal Al-Quran di asrama, kemudian mereka sekolah formal setingkat SMP dan SMA. Ya, jadi ada ijazahnya, mereka sekolahnya sudah ada izin. Jadi itu kan anak yatim piatu, Ustadz ya. Iya. Nah, anak yatim piatu itu memang di apa, gimana kok bisa merekrut anak-anak itu, dari mana saja itu? Iya, ya, Masya Allah ya. Jadi kami ini ya dari tahun 2010 itu ya, sejak dari rumah tahfiz banyak anak-anak yatim duafa tadi, orang tuanya ya, pamannya, wali-walinya itu menitipkan kepada kami. Mereka dididik untuk menghafal Al-Quran ya. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan kepercayaan itu ya, kami lakukan yang semaksimal mungkin, kami asuh, kemudian kita berikan pendidikan yang terbaik ya. Nah, sampai mereka mandiri. Nah, jadi itu dari mana-mana, ada dari Palembang, ada dari daerah-daerah Sumatera Selatan, ada juga yang dari luar Sumsel, ada dari Lampung, dari Bangka, ya, dari Riau. Nah, jadi ya alhamdulillah sejak lahan ini 1,5 hektar ini ya terus bertambah jumlah santri itu. Makanya kami istilahnya tuh semakin besar kan biaya operasionalnya. Itulah dari kunjungan wisatawan itu ya, kita berharap dari situ bisa mendapatkan satu income ya untuk menopang operasional santri gitu. Dan enak juga di sini santrinya tidak tegang, relax. Mereka bisa lihat taman, ya. Betul, ya. Memang kita bikin pesantren itu menyenangkan. Ya. Ada spot-spot olahraga juga kayaknya. Iya, betul ya. Jadi kita rubah image yang kalau dulu anak mau masuk pesantren itu kan takut ya, kayak di penjara gimana. Kalau sekarang ya anak-anak milenial ya, mereka ya istilahnya tuh mungkin ya asik dengan gadgetnya, dengan game kan. Itu kita alhamdulillah ya, lahan ini kita bikin gimana anak-anak tuh betah ya. Benar. Nah, kabarnya Pak Ustadz bakal ada opening ini. Opening ini opening apa nih, Pak? Opening, Cek, bukan opening. Opening. Kalau opening itu untuk masak, Cek. Cak uang lama. Ya, gimana Ustaz? Ada opening rencananya? Iya. Jadi kita adakan grand opening ya untuk wisata Pondok Marogan itu tanggal 31 Oktober 2021. Iya. Kan alhamdulillah kan sebetulnya sudah mulai kan kegiatan wisata, kegiatan konser, pemerintah memberikan keleluasaan kan untuk menumbuhkan istilahnya ekonomi kreatif ya. Nah, jadi kami buka lagi ya, kemarin ya
ikut dengan aturan pemerintah kan kita tutup. Ya, nah ini sejak 31 Oktober hari Ahad kita opening lagi. Sekaligus kita ramaikan dengan kegiatan ada Marogan Archery. Ada lomba panahan. Lomba panahan tingkat Sumatera. Tingkat Sumatera. Jadi sudah terdaftar sekitar 200. Iya, peserta. 200 peserta sudah. Iya, jadi jaraknya 45 meter. Jadi kalau misalnya ya bagi masyarakat yang ingin nonton ya ini kami buka. Ya. Boleh dibuka untuk umum. Boleh dibuka untuk umum. Itu pesertanya tuh dari mana aja tuh, Ustaz? Dari Sumatera. Sumatera, Ya, atlet ya, Pak? Iya, rata-rata ya pecinta panahan. Pecinta panahan. Mereka yang tergabung dalam klub-klub yang mereka setiap hari latihan kan. Nah, ini mereka akan berlomba di sini ya. Nah, Pas Cek Wan juga jengok lomba ini, wah hadiahnya lumayan. Woi, lumayan ya. Iya. Jadi Pajak beli HP istilahnya. iya. Jadi kita ramaikan ya acara lomba panahan itu sekaligus ada peletakan batu pertama gedung asrama untuk menampung 1.000 anak yatim. Jadi 1.000 kami anak yatim. visi besarnya 2027 pesantren ini kita akan menampung santri yatim sekitar 1.000. Amin. Jadi setiap tahun akan terus kan bertambah. Kalau saat ini sekitar 40-an ya anak yatim. Nah, setiap tahun kita akan menerima 100. Target 2027 1.000 anak yatim. Iya. Jadi itulah kita akan bangun gedung ukuran 16 kali 20 dua lantai. Itu yang peletakan batu itu langsung dari Gubernur Iya, Sumatera Barat? kita mengundang para stakeholder ya, Pak Gubernur, Pak Wali Kota ya. Kita undang, mudah-mudahan mereka menyempatkan waktu. Oh, pas itu di tanggal 31 Iya, Oktober. 31 Oktober ya. Langsung. Itu Ya mudah-mudahan lancar semua. Amin. Soalnya Cek Wan Jingo, memang Cek Wan pernah kesini. Iya. Pas kesini lagi pesat ternyata. Pesat, perkembangannya pesat. Perkembangannya cepetnya. Iya. Rasanya nak tinggal di sini jadi Wan. Iya. Lemak nyaman sini Ustaz ya. Iya, memang makanya kita tuh perlu gedung ya, tambahan gedung. Karena banyak sebetulnya orang-orang yang mau belajar ya di sini, tapi ya karena keterbatasan tadi sarana masih kita batasi ya. Dan insya Allah ya bertahap ya kita ya mengundang ya semua para orang-orang yang mampu ya, orang-orang ini yang Allah kasih kelebihan rezeki untuk bisa berwakaf di sini, produktif ya, istilahnya tuh seperti kayak Marogan tadi kan. Jadi ibaratnya tuh kita mencontoh dari kayak Marogan, mengingat pesan dari Kiai Marogan tuh jadilah manusia keramat. Maksudnya gimana? Keramat tuh karomah. Ya, bahasa Arab keramat itu kan karomah, mulia, artinya mulia. Nah, jadi manusia keramat itu kata Kiai Marogan, uang mati bisa menghidupi uang hidup. Ya, orang mati bisa menghidupi orang hidup. Jadi kalaupun kita sudah meninggal dunia, tapi prasasti kemudian ya amal jariah masih ada kan. Kita meninggalkan bangunan masjid, bangunan pesantren, kita meninggalkan sumur ya, pokoknya apapun yang kita sudah bangun ya, insyaallah akan terus ya mengalir pahalanya setelah kita meninggal. Kalau Cewannya meninggalkan Gading, Mbak. Emang gak jauh. Tapi jangan salah. Di sini juga ada produknya. Oh iya. Kimarogan. Air mineral Kimarogan. Iya, Marogan water. Kapan nih Pak Ustadz? Iya, ini sebetulnya kalau air ini sudah lama ya, di majelis-majelis biasanya kita jadikan untuk ya masyarakat Palembang ini banyak yang berzikir, ada majelis-majelis zikir. Nah, air ini minum ini ya. Cek. Aduh manis-manisnya. Nyoba, Cek. Iya. Jadi cemerlang ya. Iya. Nah, jadi insyaallah tanggal 31 Oktober kita mulai ya. Amin. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ini
sama kalah yang lain-lain yang di luar. Iya. Nah, Iya, ini airnya apa namanya, anak-anak kan di sini tiap hari baca Quran ya, berzikir Iya, ya. berzikir. Jadi ya mudah-mudahan Pengemasannya berkah. di sini ya, Ustaz? Iya, pengemasannya di Pesantren. sini. Jadi kegiatan selain memproduksi air mineral ini apa saja, Jek? Jadi kulinernya ada puding dogan. Puding dogan. Jadi di Oh, dalam iya, iya. dogan, itu Dogan. ada agar-agar ya. Cuma memang ya hari ini kita belum bisa nunjukin ya. Jadi yang itu tadi yang kayak pariwisata itu yang memproduksi itu siapa? Iya, Santri di sini para atau gimana? santri, para ustadz ya, kita Oh, dorong kayak gitu. para santri, para ustadz tuh menjadi santripreneur, ustadzpreneur. Jadi mencontoh Kiai Marogan kan? berkarya. Iya, Kiai Marogan itu kan seorang ulama plus pengusaha. Pengusaha. Ya, karena sukses di bidang saumil perkayuan kan, jadi pengusaha besar ya, bahkan lintas negara kan, dulu istilahnya tuh dia bawa kayu tadi ke Mekah, ke Singapura, kemana-mana. Nah itulah dia bisa wakaf dua buah masjid ya kan. Jadi kita sekarang ini ya kita dorong anak-anak santri, ustadz itu kita menjadi seperti Kiai Marogan. Kita menekuni agama tapi juga usaha, entrepreneur, dan itu berbasis wakaf ya, hasilnya pun istilahnya tuh untuk kemaslahatan umat. wih, perjuangan kiai itu bayangkan kiai baca ibarat membangun ke Mekah sana dengan mawa kayu baca. Nah, saking karomahnya kiai itu, hebatnya kiai. Kiai Marogan juga tuh dari aku kecil itu tuh sudah namanya sudah membuming. Nah, sampai sudah sekarang alhamdulillah bertemu sama keturunannya. Langsung ketemu dengan Jadi keturunan beliau. iya, itu Kiai Marogan itu dia kenapa dia sampai sekarang namanya masih dikenang ya kan? Ternyata ya rahasianya beliau itu orang surah ya, orang baik. Orang baik ya, dermawan. benar. Jadi dia wakaf 2 masjid, kemudian dia juga kiai ngajar ya kan, punya murid-murid. Nah yang ketiga dia anak soleh, dia banyak anak yatim piatunya. Jadi dia meninggalkan menyantuni anak yatim tadi banyak, termasuk yang mewakafkan lahan ini. Ini anak yatim Kiai Marogan, namanya Kiai Gus Kiai Alidin. Jadi waktu kecil dia anak yatim, setelah besar dia tukang dayung perahu Kiai Marogan. Asalnya Satu Ilir, kemudian hijrah ke Talang Betutu. Di sekitaran pesantren ini anak cucunya, anak cucu dari Kiai Alidin itu. Nah, dia berwasiat dulu ya, 1 abad yang lalu, tanah di pulau ini tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tapi diwakafkan untuk pesantren. Nah, itulah jadi alhamdulillah sekitar tahun 2016 ketemu sama kita. Dari tahun 2016. Ya, kita tepatnya tanggal bulannya ya. Iya, sekitar awal tahun lah kita setelah dapat lahan di sini dari Kiai Agus Muhammad Daud ya, cucu dari Kiai Agus Kiai Alidin tadi. Kita mulai itu karena ini pulau kan, kita bangun jembatan kayu untuk bisa masuk ke lahan ini. Kemudian nimbun. Nah, karena ini istilahnya kalau air sungai pasang kan ini terendam, tenggelam dia. Makanya pakai alat berat dulu, eskavator dari sungai, tanah dari sungai diuruk, ditimbunkan ke sini, ke lahan di pulau ini. Nah, jadi alhamdulillah sudah tinggi ya, sudah tidak banjir lagi. Nah, baru kita mulai tahap bangun rumah suluk. Jadi gedung yang di depan itu ukuran 15 kali 30. Itu yang pertama Itu kali ya pertama sekali. Itu masjid atau apa? Ya, sekaligus masjid, Sekaligus ya, sekaligus tempat berzikir ya. Jadi alhamdulillah sejak 2019 kita sudah mulai sholat Jumat di situ. Sholat Jumat perdana ya. Wah, jadi proses itu memang sulit. Iya. Jangan juga sekarang prosesnya lama. Itulah tadi kebaikan itu selalu ditimpal dengan kebaikan. Jadi proses, jadi baik itu terus berkembang. Iya. Ya, insya Allah alhamdulillah selalu jadi bermanfaat. para donatur ya di Palembang ini alhamdulillah ya, kepedulian masyarakatnya sangat tinggi ya untuk hal-hal yang sifatnya
pesantren, masjid ya, anak-anak yatim. Jadi mereka ya punya kelebihan harta, wakafkan di sini. Ada jadi bangunan ya, ada jadi istilahnya itu untuk operasional bulanan makan minum para santri. Dan kalau kita wakaf itu kan amal kita terus. Ya, amal jariah Ustaz ya. Ya, terus mengalir terus. Terus mengalir. Jadi emang kalau kita itu berwakaf kan berarti cerdas ya. Nah, walaupun umur terputus, pahalanya ngalir terus. Terus mengalir. Ini dari Ki Marogan tadi, pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah tiada, tapi terus ada. Kayak kami ini makin nama Kiai Marogan ya, karena kami ingin melanjutkan risalah dakwah beliau. Karena dulu kan dakwah beliau itu di masjid ya. Lain kayak di Jawa kan, di Jawa itu kan sudah lama pesantren ya, konsep pesantren itu. Kalau Palembang ini baru abad 20 inilah. Ya, baru nih ya. Termasuk kalau ada pesantren di sini ya paling umurnya belum nyampe 50 tahun ya. Iya, Palembang ini. Nah, dia pengajiannya di masjid-masjid, di surau-surau. Nah, makanya kami ya selaku zuriatnya ya ingin menunjukkan ya karomah kebesaran Kiai Marogan itu ya. Jadi beliau kan dakwanya bukan hanya di Palembang tapi juga ke Sumatera Selatan melalui sungai kan. Jadi jalur beliau jalan tuh melalui sungai. Iya. Memang karomah beliau tuh seingat Cekwan, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Betul, iya, benar. Iya benar. Nah itu, benar itu. Jadi pernah dites sama Tuan Presiden Belanda kan, ke sana berhenti dulu pas Kiai Marogan mau ke masjid untuk sholat Jumat kan. Jadi apa benar kata Kiai, di mana ada air di situ ada kehidupan. Kata Kiai Marogan, iya insya Allah. Karena ada di surat Al-Anbiya ayat 30 itu kan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu itu hidup. Nah, tinggal mereka apakah mereka beriman. Jadi yakin Kiai Marogan. Nah, kata Tuan Presiden Belanda itu, ini ada buah kelapa, ada air di dalamnya, tapi hampa, nggak ada apa-apa kan, kosong. Nah, kata Kiai Marogan, ya insya Allah pas izin Allah ada kehidupan. Nah, pas sudah dibuktikan, dikocek, dibelah dua, buah kelapa tadi muncul ikan seluang. Ya kan? Tapi orang Presiden Belanda ini, wah Kiai bermain sihir katanya. Biasa itu kan, istilahnya itu orang-orang yang tidak beriman sama Allah ya kan. Nah, mereka nganggap itu mustahil ya kan. Tapi kalau kita kan percaya, namanya mukjizat untuk para nabi, karomah untuk para aulia Allah kan, wali-wali. Kalau Ki Marogan tuh yang jelas Cekwan adalah dapat dari kemarin Ustaz Mail. Banyak karomahnya. Nah, kira-kira Ustaz, jangka ke depan keinginan Pak Ustaz apa Pak Ustaz? Iya, jadi sebetulnya kami ini karena mengasuh anak-anak yatim duafa ini ya, jadi ya ekstra ya, luar biasa ya. Istilahnya tuh selain kita pengasuhan, pendidikan, kita juga harus melengkapi sarana prasarananya. Makanya kita ya berjuang ya untuk membangun asrama. Ya setiap tahun paling tidak terbangun satu gedung untuk supaya bisa para santri yatim tadi, mereka ingin belajar di sini, ada asramanya, ya, ada lokalnya. Ya. Makanya ya kalau Cekwan lihat kan tidak berhenti kita bangun terus kan. Itu dan kita ya banyak istilahnya itu dibantu oleh para donatur ya, para dermawan yang terpanggil ya. Jadi kita kumpulkan lah ya donasi itu jadi satu bangunan ya. Dan juga ada juga yang untuk operasional bulanan, untuk makan minum. Nah makanya kita
bikin sementara ini pesantren ini kita bagi dua, ada yang untuk wakaf produktifnya untuk wisata tadi, supaya dari hasil tiket masuk ya kan, jadi dari hasil mereka berjajan, makan, minum ya di wisata Pondok Marogan tuh hasilnya bisa nutupin biaya operasional bulanan ya, untuk memberikan ujroh, istilahnya itu gaji untuk para guru kan. Jadi gurunya kan juga banyak di sini. Jadi ada guru pelajaran sekolah umum, ada yang pengasuhan di asrama, ada yang tukang masak, ada yang apa namanya ya tukang bangunan, macam-macam. Jadi kita ya kita jihad ekonomi ya. Saat ini bagaimana supaya para ustadz, para santri tetap eksis di tengah krisis. Betul. Nah, Pak Ustadz, biar netizen atau masyarakat kita nih untuk lebih mungkin harus pengen bantu nih untuk ngubungi Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Iya, Pak Ustadz kita cantumkan nanti di bawah ya, di running text ya. Berapa Ustadz bisa nanti di? Nomor HP-nya 0813 88 34 8164 ya. Jadi bergancang nih. Langsung adminnya Pak Ustadz. Iya. Jadi bergancang, ibaratnya tuh yang punya lebih atau yang dekat baik. Nah, ini banyak yang anak yatim ya dah. Tahu ya. Itu gimana juga Tad, kalau misalkan ada orang tua ingin menitipkan anaknya di sini itu? Nah iya, jadi kalau anak yatim kita prioritaskan ya. Jadi karena anak yatim kan dia harus mendapatkan kesempatan ya, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik ya. Karena kan biasanya kalau bapaknya nggak ada kan, orang tuanya, ibunya kan harus ya benar-benar inilah pejuang ya kan. Nah, makanya pesantren ini kita jadikan pesantren tempat pilihan anak yatim ya. Nah, makanya kita anggap anak yatim itu titipan dari surga ya. Jadi ini lahan ini ya seperti taman dari taman surga. Jadi tempat mereka itu memang jadi memang diprioritaskan untuk anak-anak yatim. Iya. Tapi kalau misalkan yang umum ya, yang umum juga kita terima juga. Yang umum kita terima juga. Karena sementara ini ya untuk bisa menopang ini istilahnya itu operasional bulanan tadi ya, kita masih ya, ibaratnya itu 50-50 lah. Ada yang separuh dari anak yatim, separuh dari umum gitu. Nah, sampai nanti 2027 ya kita akan terus memperbesar jumlah anak yatimnya di sini. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa dapat di sini, Cek Wan. Terus aku Iya. Terus masalahnya mention Cek Wan kan kadang anak Cek Wan juga. Kau kayak pesantren. Nah, ada rasa ini dia. Iya, benar. Takut. Iya. Padahal Cak ini masuk ke penjara. Nah, kalau nengok seperti ini, mungkin anak Cek Wan senang kali dia. Ada tempat main. Ya kan? Ada relax. Wah, ini kerasan. Wah. Nah, ini Pak Ustadz. Berarti yang untuk waktu dekat ini tadi opening Pak Ustadz ya? Opening, bukan opening. Opening. Bukan open. Masa kue open? Ya, opening Pondok Marogan. Terus peletakan batu pertama ya, gedung untuk 1000 yatim ya. Terus ada lomba panahan. Tanggal 31 Oktober ini. Iya, ingat akhir. Mulai jam pagi sampai sore. Sampai sore. Ya. Nah, dan yang mau kuliner, mau makan-makan, mau spot foto, insya Allah sudah siap. Jadi kalau jajanan kuliner ada foto, sama. Iya. Nah, jadi untuk netizen yang ada di luar Palembang, Pak Jaturi, tanggal 31 Oktober ini 31 Oktober. ada kegiatan panahan, lomba panahan dan juga bisa
menikmati wisata. Wisata. Dan juga ada makanan kuliner ya. Iya, bermacam-macam kuliner. Nah, karena waktu kita kayak ini. Iya, enggak terasa. Lah nak sejam kita ngobrol. Alhamdulillah. Iya, terhanyut banyak ilmu pelajaran yang kita bisa dapat dari obrolan kita hari ini, Cek. Alhamdulillah, Cek. Makasih banyak ya Kak Bintang, Cek Wan. Sama Ustaz. Nah, jadi ini program Pondok Pesantren Kiai Marogan atau disingkat PPKM ini. Oh, PPKM ya. Bisa disampaikan ke masyarakat umum kan. Nah, oke. Bukan PPKM tadi apa? Singkatan apa, Ustaz? Pondok Pesantren Kiai Marogan. Oh. Pesantren Kiai Marogan. Pondok Pesantren Kiai Marogan PPKM. Oh. Pas ya singkatannya. Pas ya. Pas. Ya. Oke, Cek. Baik, oke. Jadi untuk netizen ya, karena waktu sangat terbatas. Ya. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lama lagi dengan Ustadz ini. Banyak. Cuma masih banyak. Nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi sama Ustadz. Insyaallah. Kalau yang pengen ditanya, telepon langsung. Bisa, Mbak ya, ada tadi nomornya kita tulis kayak di bawah. Nyumbang apapun juga boleh. Jadi donatur, jangan ke Cek, tapi nyumbang ke tadi be, jangan ke nomor Cek Wan lain. Ke nomor tadi ya, jangan ke nomor Cek Wan. Tapi kalau untuk basket kayak kita bisa juga. Iya. Iya, untuk podcast. Kalau nyumbang enggak usah ke nomor tadi be. Oke Cek, mungkin ini be kawan-kawan, sahabat, atas pertemuan kita hari ini kita berkunjung ke Pondok Pesantren Kiai Marogan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Sama Pak Ustadz kalau Cek Wan sama Cek Bintangnya agak ada memang agak nganar-nganar dikit. Malu, dua anak gajah. Oke, makasih ini kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.